lagi kayak gini cewek nih ya, kamu tuh ngejar-ngejar di bis, Yujina, Kajima, Yujina, kayak gitu ya. Hai, annyeonghaseyo. Yarabbun, sarangeo. Waduh, kita kayak lagi dalam bis di drama Korea ya, pas cewek sama cowoknya ngambek tuh, terus aku lagi kayak gini cewek nih ya, kamu tuh ngejar-ngejar di bis, Yujina, Kajima, Yujina, kayak gitu ya. Oke, teman-teman YouTube, kalau biasanya aku di kantor bareng teman-teman kantor, syutingnya di kantor terus. Kali ini kita di outdoor. Waduh, seger banget nih. Ada pohon-pohonnya, angin. Kita bisa dengar itu bunyi air dari sungai juga. Benar-benar asri. Oke, kalau sudah ada Miss Ade, berarti kita ngomongin soal hiburan Korea. Hai, nggak perkenalan dulu ya? Oke, perkenalan. 안녕하세요 여러분, 저는 Miss Ade입니다. 반가워요. 만나서 반갑다. Artinya apa tuh? Artinya hai, aku Miss Ade ya, senang berkenalan dengan kalian. Nice to meet you. Oke, jadi ini kita syuting di kampus. Dulu kan kita kuliah di sini ya. Iya, alma mater kita. Belum ditata seperti ini kan, masih ada rumputan yang tinggi. Dan ini kita syuting bis kampus nggak dipakai. Ini kayak dibakar mahasiswa pas ya, demo. itu waktu aksi-aksi gitu. Kayaknya kita masih ada waktu itu ya. Aksi-aksi kritis-kritisnya kita sebagai mahasiswa. Oke. Kita ngomongin soal apa nih, musik Korea? Karena kemarin kamu bilang kita mau ngomongin soal K-pop. Blackpink in your area. Ice cream. Aduh, aku terus dari sini dulu nih, kayaknya udah mulai asik nih ya. Oke. Jadi kita ngobrol seputar K-pop music K-pop. Jadi kamu pengen tahu tentang apa? Jadi kalau misalnya itu suka lagu Korea sejak kapan? Oke. Jadi ini asal mula emang dari masa kanak-kanak dan remaja itu emang sudah suka sama lagu-lagu kayak Mandarin. Waktu itu memang Korea belum ada ya, Mandarin, Jepang itu kan udah ada tuh, udah dari remaja terus sampai sekarang. Nah, waktu Korea mulai booming awal tahun 2000-an. Akhirnya kita juga karena emang suka sama lagu-lagu negeri oriental Mandarin dulu kan, kemudian ke negeri Sakura Jepang. Lama-lama ketika Korea booming, kita juga ternyata kalau Korea itu musiknya lebih soft. Kemudian vocal range dari para penyanyi itu lebih enak gitu. Iya, jadi akhirnya udah mulai suka lagu Korea. Jadi pas itu kan drama Korea juga mulai booming awal 2000-an. Mulai dari Full House lah, Winter Sonata. Winter Sonata aku nonton. Nah, itu 2000-an. Kamu SD? Oh my god. Aku SD sampai SMP kalau nggak salah. SMP kali 2000-an tuh ya. Jadi itu mulai kok drama Korea bagus lagu-lagunya juga bagus, apalagi tuh karena melodrama ya, jadi lagunya juga yang ballad-ballad yang bikin kita terhanyut gitu. Nah, mulai suka dari situ. Oke, jadi awal mengikuti perkembangannya mulai dari situ. Kalau sama seperti perkembangan musik Indonesia dan perkembangan musik pada umumnya kan, setiap tahun setiap generasi itu kan punya style tersendiri ya. Kalau dari sebenarnya setelah kita banyak nonton drama Korea, kemudian Hallyu Wave itu mulai menjadi tren di dunia, gitu kan, kita mulai belajar ternyata Korea ini sebenarnya industrinya itu sama berkembang juga kayak di Indonesia, kayak di dunia. Cuman mungkin karena mereka waktu itu masih mengalami krisis ekonomi kayak kita juga kan. Ingat kan 98 krisis moneter kan. Nah, Korea itu sebenarnya sudah mengalami krisis sejak tahun 88. Nah, ditandai dengan lahir berarti ya. ditandai dengan pergantian pemimpin politiknya juga kan. Presiden yang paling terkenal waktu itu. Jadi ketika presiden yang diktator itu dia runtuh dengan rezimnya, nah dari situ Korea mulai berkembang. Itu berimbas juga kepada musik, industri film dan lain sebagainya. Nah, kalau sejak dulu itu memang musik-musik Korea itu yang nggak jauh beda sama musik-musik mancanegara, maksud saya di Hollywood ya. Kalau misalkan 90-an itu zaman-zamannya kayak jazz, mereka juga kayak gitu. Cuman memang semakin ke sini tuh ya, namanya musik, namanya dunia seni itu pasti berkembang. Ya. Nah, Korea pun mengalami itu.
Oh, kalau sekarang itu aku suka lagunya BTS yang featuring Sam Halsey. Oh, yang Nah. Tokopedia boleh nyebutin nggak? Boleh dong. Tokopedia banget ya. Tokopedia. Ya, gitu kan. Karena emang mereka brand ambassador kan. Oh. Kalau awal kalau satu dekade ini aku lihat perhatikan dari 2010 sampai ke 2020 itu 10 memang tahun terakhir ya? Iya, musik Korea itu sangat berkembang sekali khususnya. Kalau misalkan kalau di Belantika mereka tuh lebih selain solois ya, selain kelompok musik yang memainkan musik dan langsung nyanyi, kan mereka tuh identik banget sama girl band sama boy band. Yang penyanyinya cuma nyanyi tapi kemudian lagunya ngebeat, mereka dance, koreografinya ya itu yang paling terkenal di Korea sekarang. Dan mereka konsisten dengan itu. Jadi setiap agensi kemudian manajemen memang tidak mau kehilangan pasar mereka karena sedikit kita lihat di 2010 dulu kan Indonesia juga sempat ngikut, terbukti dengan munculnya boyband seperti Smash kan. Nah itu karena demam Korea emang lagi ini kan, tapi iya tapi kayak di Indonesia itu nggak konsisten gitu. Kalau di Korea emang mereka tetap merawat sistem atau genre mereka yang kayak gitu. Jadi kalau boyband emang mereka harus trainingnya itu dari usia belasan. Misalnya dari 10-12 tahun, 10-11-12 tahun trainingnya, nanti mereka targetkan 5, 6, 7 sampai 10 tahun baru debut. Berarti jadi mereka benar-benar mempersiapkan talent mereka, artis-artis mereka untuk bisa debut itu nggak kaleng-kaleng loh. Kamu punya potensi jadi boy band, girl band. Ayo mari kita latihan 5 bulan, 6 bulan kamu bisa. Enggak, di Korea itu bertahun-tahun. Bahkan ada salah satu artis solois dia namanya Jisoo, dia itu ada di JYP Entertainment yang menaungi Twice kan. Kemudian 2PM, 2AM itu. Dia butuh waktu 15 tahun menjadi trainee. Berarti kalau yang latihan itu namanya trainee? Iya, trainee itu anak magang, anak latihan ya, anak latihan. Trainer kan itu otomatis yang melatih ya. Jadi butuh 15 tahun si Jisoo itu untuk debut sebagai solois, sebagai penyanyi. Bayangkan, jadi sekali dia muncul itu gimana kualitasnya tuh nggak sembarangan. Daebak, wancong daebak. Jadi itu bayangkan. Coba di Indonesia ada nggak sih anak yang rela cuma jadi anak trainee 15 tahun loh. 15 tahun kamu menghabiskan masa muda kamu untuk latihan ya. Kemudian untuk debut sebagai penyanyi. Kalau selama latihan itu digaji nggak rata-rata? Ya, pasti kayaknya. Digaji. Iya. Jadi mereka difasilitasi asrama, kemudian juga pokoknya tiap hari tuh untuk latihan. Jadi mereka karakter bintang mereka itu emang dipoles sejak muda. Makanya jadi iya, nggak kaleng-kaleng. Nah, kayak BTS, Blackpink itu juga memang mereka diambil dari usia masih 10 tahunan gitu. Kemudian 7 tahun ketika 17 debut. Paling banter tuh 5-6 tahun itu pokoknya hitungannya tahunan gitu. Karena mereka nggak mau dong menghadirkan sesuatu yang juga kaleng-kaleng dari persiapan yang prematur kan. Nah, luar biasa. Makanya mereka ketika jor-joran untuk budget dan juga untuk persiapan artis mereka, ketika mereka sekali tampil luar biasa. Kalau Jepang itu kan katanya kalau Jepang itu mereka selalu menyandingkan yang namanya teknologi sama budaya. Nah, kalau Korea mereka juga punya identitas sendiri dalam musik mereka gitu. Jadi yang mereka tawarkan itu emang kayak fashion, kemudian juga kualitas musikalisasinya mereka itu. Apalagi mereka didukung oleh fanbase ya. Fanbase yang seluruh dunia itu kekuatannya. Jadi misalnya kalau sebutan untuk fansnya BTS kan ARMY. Jadi para ARMY udah bersiap nih, BTS bulan Oktober nanti bakal mengeluarkan album terbaru. Kita harus siap dari sekarang. Jadi memang fanbase itu efeknya sangat worldwide banget. Jadi pokoknya kalau Blackpink, Blinks jangan lupa. Terus nggak hanya kayak di Korea, tapi udah mendunia gitu kan. Jadi akhirnya mereka menggunakan kekuatan jaringan sosial untuk bisa. Jadi betapa solidaritas fanbase itu sangat luar biasa menunjang artis mereka tuh, atau bias ya, disebutannya bias. Kalau aku ngefans sama BTS, bias aku BTS. Kalau aku ngefans sama Blackpink, bias aku Blackpink. Gitu disebutan. Biasa itu istilah-istilah per K-popan. Gitu. Aku nggak tahu sih. Kalau Sesang fans ada juga ya. Sesang fans itu kayak fans yang udah kayak gimana ya, orang Ambon bilang gagatang. Jadi kayak dia jadi nyebelin gitu. Dia ngefans, aku ngefansnya sama BTS. Tapi kelakuan aku di Twitter itu
aku ARMY tapi kok aku nyebelin. Terus kalau pas ketemu artisnya kayak gini tuh aku suka jambak-jambak lah. Nah, itu namanya sesam fans. Oke, di luar keadaan. Kita syuting yang nonton banyak makanya. Hai, kalian sehat kan? Ya. Jangan lupa di like, subscribe, share dan juga komen. Bye Jangan bye. lupa menghidupi channel ini ya. Iya. Baru 700 subscriber. Nambah dong, nambah. Butuh 300 buat dapat iklan.